Saya ingin sampaikan, kalau Anda sudah kenalan dengan orang hari ini, 1 sampai 2 hari setelahnya, Anda harus kontak orang itu. Saya banyak dapati orang yang sudah prospecting dapat daftar nama. Pulang, kartu namanya disimpan. Atau ditulis di buku daftar nama, tapi tidak dihubungi karena belum ada waktu untuk presentasi. Jangan tunggu waktu yang cocok untuk kontak. Saya anjurkan dalam waktu 1 sampai 2 hari, Anda harus telepon dia. Karena kalau kelamaan, dia sudah lupa. Misalnya, Anda kenalan di supermarket dengan Pak Agus yang kerja di bank sudah 15 tahun. Ingin punya usaha sendiri. Anda telepon besoknya. Pak Agus, ini Bu Diaji yang ketemu di supermarket kemarin. Tolong save nomor saya ya Pak. Saya juga sudah save nomor Bapak. Seperti yang saya sampaikan kemarin Pak, kalau proyek saya jadi, saya akan kontak Pak Agus. Cuman ini belum ada kabar Pak. Kita lihat 1-2 minggu. Kalau proyek saya jadi, saya kontak Pak Agus ya. Bapak save nomornya. Nah, begitu cara menghubungi Pak Agus setelah di prospecting. Berarti serius proyeknya. Orang biasanya punya proyek, mau menghubungi, tapi nggak serius. Dia nggak ngehubungin. Tapi kalau Anda hubungi, dia akan berpikir, berarti serius nih proyeknya. Dan dia akan save nomor Anda. Dan saran saya, kalau Anda belum bisa presentasi dalam waktu 1-2 bulan ke depan, Anda tetap kontak Pak Agus 1-2 minggu sekali untuk connecting, jaga hubungan. Jadi, untuk sukses, jadilah profesional di bisnis 3i. Punya kebiasaan prospecting untuk menambah daftar nama. Karena daftar nama adalah aset terpenting di bisnis 3i. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan masuk ke langkah berikutnya. Anda perlu minta leader Anda yang berpengalaman untuk mengadakan home meeting di rumah Anda. Kita akan bahas apa itu home meeting. Home meeting adalah presentasi di rumah Anda dengan mengundang beberapa orang teman. Biasanya 5-10 teman. Itu yang namanya home meeting. Leader Anda melakukan presentasi di ruang tamu Anda di depan 5-10 orang teman yang Anda undang. Ini sangat dianjurkan untuk Anda lakukan. Kenapa? Karena duplikasinya luar biasa. Daripada Anda hanya lakukan one on one, 1/1. Boleh, nggak apa-apa Anda lakukan. Silahkan lakukan one on one sebanyak mungkin. Tapi kami anjurkan minimal seminggu sekali Anda adakan home meeting. Kalau 1 lawan 1 itu nggak begitu efektif, boros waktu, betul? Tapi home meeting dalam waktu 2 jam bisa langsung presentasi ke 10 orang. Itu akan menghemat waktu kita. Efektif sekali penggunaan waktunya. Nah, ada hal bagus. Di home meeting itu ada kesempatan bagus untuk melakukan edifikasi. Sehingga penyampaian presentasi akan jauh lebih efektif. Apalagi kalau bisa diduplikasi. Bisnis Anda akan berkembang cepat sekali. Jadi, booking waktu leader Anda untuk melakukan home meeting. Dan kami sarankan booking 2 jadwal. Semisal Selasa dan Kamis. Supaya kalau Anda mengundang prospek hari Selasa tidak bisa hadir, maka Anda bisa undang di hari Kamis. Mengenai persiapan home meeting yang lengkap, nanti kita akan bahas di langkah ketiga mengenai presentasi. Itu ada di CD ketiga dari Starter Pack. Sebelum Anda membuat home meeting, Anda perlu tahu gimana caranya membuat janji mengundang teman Anda ke home meeting. Jadi sekarang kita akan bahas ya langkah kedua, membuat janji. Ini bagian yang barangkali paling sulit ya. Sebagai mitra baru, ini kayak film horor. Kadang-kadang orang yang baru angkat gagang telepon aja, rasanya berat sekali. Jantungnya berdebar-debar. Dan begitu telepon tidak diangkat atau mailbox, Anda lega. Anda bilang, yang penting kan saya udah telepon, salah dia sendiri, nggak aktif handphonenya. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena rasa takut pertama kali mau menghubungi calon mitra. Itu adalah perasaan yang wajar. Semua orang di bisnis ini pernah mengalami hal itu. Jadi kalau Anda pernah mau mengundang orang berdebar-debar, takut, grogi, gemeteran, kita sama. Saya juga pernah mengalami hal itu. Tetapi ingat, ada buku yang bagus ya.
Judulnya Berpikir dan Berjiwa Besar, karangan dari David Schwartz. Dikatakan di dalam buku itu, tindakan mengalahkan rasa takut. Jadi kalau Anda takut mengundang, kalau Anda pikirin takutnya, Anda makin takut. Betul nggak? Kalau dia tanya macam-macam bagaimana ya? Kalau dia nggak mau gimana ya? Kalau dia menolak bagaimana ya? Jadi Anda semakin takut sendiri kalau Anda nggak action. Jadi kalau Anda takut mengundang, apa yang Anda lakukan? Obatnya apa Bapak Ibu? Bertindak. Undang saja. Nanti Anda akan merasa, oh cuma begini toh mengundang. Sama sekali nggak menakutkan. Apalagi nanti kita dibekali caranya membuat janji itu. Sehingga membuat janji itu bukannya menakutkan, tapi menjadi hal yang fun, hal yang menyenangkan. Oke Bapak Ibu, kalau Anda takut wajar. Tapi bertindak saja, buat janji saja. Nanti lama-lama Anda akan terbiasa. Anda akan nikmati. Itu menjadi sebuah keterampilan yang Anda kuasai. Ingat, bisa karena terbiasa. Awal-awal belum bisa, Anda bertindak, lama-lama menjadi bisa. Oleh sebab itu, saya akan bahas sekarang beberapa poin penting ketika Anda membuat janji atau mengundang. Yang pertama adalah Anda harus mempunyai sikap memberi peluang. Berarti kalau teman Anda datang, menguntungkan siapa? Bukan menguntungkan Anda loh Bapak Ibu, tapi menguntungkan teman Anda. Karena Anda memberi peluang ke orang lain. Jadi Anda membantu orang, bukan minta dibantu. Itu sikap yang penting. Sikap itu yang pertama yang harus Anda miliki. Bukan minta tolong, tapi justru mau menolong. Anda bukan sedang melamar pekerjaan, tapi justru lagi menginterview orang. Orang ini cocok nggak dengan bisnis Anda? Bisa paham? Kita bukan menjual, tapi kita membeli. Karena postur pembeli itu jauh lebih bagus daripada penjual. Ingat Bapak Ibu ya, jaga postur. Sikap ini akan mencegah Anda untuk mengemis minta bantuan. Misalnya, Anda bilang ke mitra Anda, please deh, datang sekali ini aja. Itu sudah nggak ada postur lagi Bapak Ibu. Anda harus punya postur. Sikap Anda adalah Anda memberi peluang. Kalau dia nggak mau datang, siapa yang rugi? Dia, bukan Anda. Bisa paham? Itu adalah sikap yang sangat penting. Kelihatannya sepele, tapi sangat penting. Bayangkan kalau Anda berpikir, dia datang menguntungkan saya. Anda mengundangnya akan gemeteran, betul nggak? Seperti orang mau pinjam duit dan teman Anda makin curiga. Tapi kalau postur Anda adalah ingin memberi bantuan, percaya diri, rileks, orang akan percaya. Jadi sikap ini penting. Yang nggak mau datang, yang rugi dia, bukan Anda. Berikutnya, jangan menyebut kalimat atau kata-kata ini. Kata-kata kunci yang jangan Anda sebutkan. Jangan sebut 3I, CAR, MLM, network marketing, apalagi presentasi, produk, jaringan, omset. Hal-hal yang belum apa-apa, mereka anggap ini MLM, asuransi, jualan. Jadi mindsetnya negatif. Kenapa? Bukan karena kita mau bohongin orang. Bukan. Kita hanya nggak nyebutin itu. Supaya dia tidak blok pikirannya. Karena di luar sana, banyak orang yang tidak mengerti tentang bisnis yang kita jalankan. Mereka banyak mendapat informasi yang tidak benar. Pro kontra. Karena mereka hanya tahu ujungnya. 10%-nya. Seperti fenomena gunung es. 90%-nya mereka nggak tahu. Dan banyak orang salah paham. Mereka pikir 3I ini money game. Bisnis hanya jualan saja. Banyak yang gagal. Sehingga belum apa-apa. Mereka nggak mau ketemu. Nggak fair juga buat mereka kan. Mereka akan tetap tinggal dengan informasi yang salah. Karena nggak ketemu kita. Itu sebabnya kita mengundang jangan sampai belum apa-apa. Mereka sudah blok pikirannya. Supaya apa? Supaya mereka datang dan kita berikan penjelasan yang benar. Setelah itu urusan mereka mau join atau enggak. Tapi ingat sekali lagi, kita tidak mau berbohong. Artinya, kalau mereka tanya, ini jaringan ya? Kita jawab bukan. Nah, itu salah. Ini 3i ya? Anda jawab bukan. Nah, itu salah.
Nanti akan diajarkan, kalau orang bilang ini networking ya, bagaimana jawabnya? Kalau orang bilang ini 3A ya, bagaimana jawaban kita? Nanti akan diajarkan. Step berikutnya adalah jangan menjelaskan bisnis melalui telepon. Kalau bisnis ini dijelaskan lewat telepon, coba Anda bayangkan bagaimana caranya. Kita mengatakan, tolong gambar kotak, terus di bawahnya ada 3 kotak. Emang jualan teh kotak? Kalau Anda memberikan penjelasan melalui telepon, itu akan sepenggal-sepenggal informasinya. Meninggalkan kesalahpahaman, dan sudah pasti teman Anda tidak mau datang bertemu Anda. Bisnis ini tidak bisa dijelaskan melalui telepon. Oleh sebab itu, ketika Anda menggunakan telepon, waktu mengundang, tujuan Anda adalah mendapatkan janji bertemu. Bukan untuk menjelaskan bisnis. Dan jangan terpancing menjelaskan bisnis melalui telepon. Orang baru seringkali gampang terpancing. Ditanya, jelasin dong bisnisnya apa? Sedikit aja. Ya, akhirnya kita menyerah. Gini deh, kamu gambar kotak-kotak. Akhirnya kita jelaskan. Apa sih bisnisnya? Nama produknya? Anda terpancing, sebutkan. Akhirnya mereka salah paham. Berikutnya, undang pasangan mereka juga. Suami atau istri mereka. Kalau misalkan yang datang istrinya saja, suami nggak diundang. Lalu istrinya tertarik. Semangat sekali, istrinya itu pulang ke rumah, cerita ke suaminya, jelaskan ke suaminya. Anda bisa bayangin nggak? Istrinya benar-benar orang baru dengar pertama kali, jelaskan ke suaminya. Suaminya banyak pertanyaan, istrinya nggak bisa jawab, gelagapan. Suaminya jadi negatif. Akhirnya istrinya jadi negatif juga. Jadi sangat dianjurkan undang pasangan. Kalau suami istrinya datang, dijelaskan bisa dua-duanya positif di tempat. Karena dijelaskan oleh orang yang lebih berpengalaman. Jadi undang pasangannya juga. Yang berikutnya juga sangat penting. Undang 2 kali lebih banyak. Kalau perlu 3 kali. 2 kali lebih banyak daripada yang Anda harapkan datang. Misalkan ruang tamu Anda muatnya hanya 10 orang. Kami sarankan Anda undang 20 orang yang menyatakan oke mau datang. Kalau yang bilang saya usahakan, tidak perlu dihitung. Kenapa? 99,98% itu nggak akan datang. Orang yang bilang oke mau datang, itu pun yang datang beneran maksimal 50%. Anda undang 20 orang yang bilang oke, saya pasti datang, saya pasti hadir, 20 orang nih. Nanti yang beneran datang paling banyak adalah 10 orang. Jangan Anda pikir 20-20-nya datang semua. Gak akan terjadi Bapak Ibu. Dan jangan kaget, kami beritahukan dulu, karena ada statistik di bisnis ini. Jadi Anda jangan terlalu bersemangat. Misalkan, Pak, saya udah undang 20 orang dan 20 orangnya pasti datang. Lalu pada hari H, yang datang kok cuma 5. Anda langsung kecewa. Gak usah kecewa, itu sudah statistik. Oke, jadi Anda dianjurkan undang 2 kali lebih banyak. Bila perlu 3 kali. Jangan takut ruang tamu Anda penuh. Ada orang yang takut, wah, ruang tamu saya cuma 5. Jadi saya ngundang 5. Itu kesalahan Bapak Ibu. Ingat statistik, bisnis ini permainan angka. Undanglah sebanyak-banyaknya. Tapi yang dihitung itu, mereka yang bilang oke. Yang bilang saya usahakan, itu biasanya nggak datang. Jangan dihitung. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda, step demi step membuat janji. Yang pertama, bahasa basi singkat. Jangan kelamaan. Bahasa basi singkat itu contohnya, halo Pak Denis, apa kabar? Cukup. Atau, halo selamat siang, apa kabar Pak? Gitu cukup. Jangan kelamaan setengah jam bahasa basi. Gimana keluarga? Wah, nanti cerita panjang lebar jadinya. Oke? Yang kedua, kemukakan alasan bicara singkat. Supaya mencegah dia bertanya terlalu banyak. Karena kita tidak mau menjelaskan bisnis ini lewat telepon. Kita cuma mau dapat janji ketemu kan? Jadi supaya nanti mereka gak bertanya kelamaan, kita bilang dulu alasan bicara singkat. Gimana caranya? Seperti tadi ya, contohnya. Halo Pak Denis, apa kabar? Wah, sudah lama ya kita nggak ngobrol. Sebenarnya saya pengen ngobrol panjang lebar Pak Denis. Cuma saya sebentar lagi mau meeting. Atau Anda bisa buat alasan lain. Ya sebentar lagi saya mau antar anak, mau jemput istri. Setelah itu masuk ke langkah berikutnya Bapak Ibu. Kosongkan waktu prospek Anda. Gimana caranya?
Kalau misalkan kita mau mengundang Kamis jam 2 siang, misalkan Anda cukup katakan, Pak Denis, saya cuma pengen tahu aja, kira-kira Pak Denis hari Kamis jam 2 siang, apakah Bapak sudah punya acara? Atau, Bu Ria, saya pengen tahu, hari Jumat jam 7 malam, apakah sudah punya acara? Nah, itu namanya mengosongkan waktu. Jadi, jangan undang dulu, tapi kosongkan dulu. Kenapa? Kalau Anda kosongkan dulu, dan dia bilang, ya, saya ada waktu. Nah, kalau dia mau nolak, jadi kan sulit Bapak Ibu. Dia terlanjur sudah bilang ada waktu. Anda baru buat janji. Jadi jangan lupa kosongkan waktu dulu. Banyak orang yang telepon seperti ini. Halo Pak Denis, apa kabar? Pak, sorry saya nggak bisa lama-lama. Saya ingin mengundang Bapak ke rumah saya karena saya sedang mengembangkan bisnis. Nah, itu contoh belum dikosongkan waktunya. Karena belum dikosongkan, orang itu nanti punya peluang untuk bilang nggak bisa hari Jumat. Jadi kosongkan waktunya dulu. Nah, bagaimana kalau dia bilang waktu itu nggak bisa? Halo, Jumat malam Bapak sudah punya acara belum? Dia jawab, Jumat malam saya nggak bisa. Saya mesti antar anak saya ke dokter gigi. Misalkan ya. Oke, kalau hari Minggu bagaimana Pak? Makanya Anda minta 2 waktu meeting kan? Misalkan Jumat atau Minggu. Jadi kalau Jumat dia nggak bisa, lempar jadwal ke hari Minggu. Tapi cukup 2, jangan kebanyakan. Jadi kalau Jumat nggak bisa, hari Minggu nggak bisa, ya udah stop. Anda bilang, oh nggak apa-apa deh Pak, mungkin lain waktu. Orang mungkin penasaran kan, ada apa sih Pak? Nggak Pak, karena Bapak nggak bisa, mungkin lain waktu saja. Jangan pernah terpancing Bapak Ibu, oke? Bisa paham ya? Sediakan 2 waktu, kosongkan waktunya dulu. Nah, misalkan dia kosong hari Jumat malam misalkan. Hari Jumat malam ini saya masih kosong, belum ada acara. Ada apa sih? Nah, Anda baru buat janji ketemu. Di buku manual starter pack sudah banyak contoh buat janji ketemu. Ada banyak skenario-skenarionya. Anda pilih yang mana paling cocok untuk Anda. Pilih satu saja, gak usah semua ya. Satu saja yang paling sreg, yang paling nyaman, Anda latih contoh itu. Jangan Anda latih semua, cukup satu. Undang 100 orang dengan cara itu. Anda bilang, kok itu terus Pak yang dipakai? Nanti ketahuan dong. Yang diundang kan berbeda-beda Bapak Ibu. Anda pakai cara yang sama saja. Saya juga punya satu cara yang nyaman. Dan itu yang paling sering saya pakai. Oke, jadi Anda pilih caranya dan Anda buat janji bertemu. Yang paling senang saya lakukan seperti ini. Selamat siang Pak Denis. Sorry, saya nggak bisa lama-lama karena sebentar lagi saya harus meeting. Pak, mau tolong tanya, kalau hari Rebo, apakah Bapak sudah punya acara? Rebo malam belum? Ada apa? Begini loh Pak Denis, saya dengan beberapa rekan sedang mengerjakan sebuah bisnis yang sedang berkembang di Jakarta. Cuma kami nggak bisa handle sendiri. Kami masih perlu beberapa rekan dan saya tertarik dengan Pak Denis. Karena Pak Denis punya latar belakang perbankan. Kira-kira Pak, berapa lama Pak Bapak sudah di perbankan? 12 tahun misalnya. Wah, sudah lama sekali. Saya nggak janji apa-apa ya. Cuma saya kepengen Pak Denis lihat proposal kita. Siapa tahu kita bisa cocok. Rabu malam jadi Bapak bisa hadir ya di tempat saya. Seperti itu Bapak Ibu buat janjinya. Di buku manual ada banyak contoh. Anda pilih mana yang paling cocok, Anda latih itu terus-menerus. Setelah itu, kemungkinan besar ada pertanyaan. 90% dia akan bertanya, ini bisnis apa? Jadi Anda jangan kaget. Anda sudah harus mengantisipasi itu dan siapkan jawaban. Dia mau ngomong apapun, Anda sudah siapkan jawabannya. Yang penting Bapak Ibu, Anda jawab pertanyaan dengan singkat dan akhiri dengan pertanyaan. Apa Bapak Ibu? Anda jawab pertanyaan dengan singkat dan akhiri dengan pertanyaan. Catat Bapak Ibu. Kalau dia tanya, Pak, bisnisnya apa sih? Jawab saja dengan singkat. Pak, saya mau jelaskan lengkap, tapi sulit melalui telepon. Gimana hari Jumat bisa nggak? Jawab dengan singkat dan akhiri dengan pertanyaan. Kenapa akhiri dengan pertanyaan? Karena orang yang bertanya adalah orang yang mengendalikan percakapan. Coba kalau Anda nggak bertanya, dia bilang, Pak, ini bisnis apa? Saya nggak bisa jelaskan sekarang karena sulit melalui telepon. Anda diam. Apa yang dia lakukan? Dia akan ngejar terus Anda. Jelaskan sedikit lah Pak, kira-kira seperti apa? Sulit melalui telepon. Ada diagram, ada angka, sulit. Dan Anda diam lagi. Dia akan ngejar Anda lagi. Interogasi kayak polisi Bapak Ibu ya. Kayak maling ditangkap diinterogasi polisi. Akhirnya Anda nyerah. Ya deh, bisnisnya 3i.
Karena diinterogasi, Anda nggak tahan. Oleh sebab itu, Anda harus akhiri dengan pertanyaan. Karena kalau Anda bertanya, Anda nggak kasih dia kesempatan untuk pertanyaan susulan. Karena dia harus jawab pertanyaan. Betul? Jadi, kalau dia tanya, Pak, bisnis apa sih? Anda harus punya jawaban di luar kepala. Pak, kasih gambaran dikit dong. Saya akan jawab, pasti Pak, tapi sulit melalui telepon. Makanya saya undang kamu Rabu malam. Bisa nggak ajak istri sekalian? Saya ingin jelaskan lengkap, tapi sulit lewat telepon. Bisa nggak datang Jumat malam? Gitu ya. Pertanyaan kedua, tolong dong jelaskan sedikit Pak. Mau Pak, saya mau jelaskan lengkap, tapi ada diagram, angka-angka. Sulit sekali saya jelaskan melalui telepon. Saya sudah siapkan proposalnya. Nanti Rabu malam saya tunjukkan Bapak lengkap. Bisa ajak istri sekalian nggak Pak? Atau apa saja pertanyaan singkat yang bisa Anda ajukan supaya dia stop. Nggak banyak nanya lagi. Setelah Anda lakukan itu, langkah keenam adalah konfirmasi. Jangan lupa konfirmasi. Konfirmasi itu seperti ini. Misalkan kita sudah deal Jumat malam ketemu di rumah kita jam 7. Sudah deal semua. Sebelum tutup teleponnya, kita konfirmasi seperti ini. Oke Pak Denis, kita sudah deal ya. Sudah sepakat hari Jumat malam jam 7, kita ketemu di rumah saya untuk mendengarkan proposal bisnisnya. Nah, sekarang Pak, jadwal itu sudah saya masukkan ke agenda saya. Tolong Pak Denis juga masukkan ke agenda Bapak. Jika ada sesuatu yang sangat penting sehingga Bapak tidak bisa hadir, tolong beritahukan 1 hari sebelumnya. Karena proyek ini sangat penting buat saya. Nah, itu namanya konfirmasi. Konfirmasi ini penting supaya dia jangan seenaknya gak datang. Kita mau buat dia sesulit mungkin batalin janjinya. Walaupun nanti tetap aja ada yang batalin. Ingat, maksimal cuma 50% yang datang. Kenapa konfirmasi ini penting dilakukan? Karena teman Anda ketika dia bilang, oke, saya bisa datang, dalam pikiran dia seperti ini Bapak Ibu. Oke lah, Jumat kosong. Nanti kita lihat Jumat deh. Bilang oke aja deh. Pada hari Jumat, tiba-tiba ada acara televisi yang bagus. Misalkan pertandingan basket dengan gampangnya dia batalin. Karena dia nggak tahu ini penting nggak, kerjasama seperti apa sih. Barangkali orang ini bukan orang yang sedang mencari sesuatu dan dengan gampang dia batalin. Atau anaknya misalkan ngajak nonton atau ngajak berenang. Gampang sekali dia batalin. Tapi kalau misalkan kita bikin konfirmasi, Pak, saya sudah masukkan ke agenda saya, Bapak sudah masukkan ke agenda Bapak. Tolong Pak, kalau Bapak tidak bisa hadir, beritahu sehari sebelumnya. Karena ini sangat penting. Nah, dia mau batalin juga merasa bersalah. Gak sempat kabari misalnya ya. Jadi, itu memperkecil kemungkinan mereka untuk batal. Walaupun tetap aja ada yang batal. Gak usah heran Bapak Ibu. Ini semua hanya permainan statistik saja. Angka saja. Semakin banyak Anda undang, semakin banyak yang datang. Oleh sebab itu, undang lebih banyak. Itu yang penting. Seringkali Bapak Ibu ya, masalah buat janji ini, terutama bagi Anda yang baru, bukan masalah skillnya atau cara buat janjinya. Cara itu penting. Itu memperbesar keberhasilan Anda untuk mengundang. Tapi jauh lebih penting adalah berapa banyak orang yang Anda undang. Orang yang tidak tahu cara mengundang, tapi dia mengundangnya banyak, tetap saja ada yang datang. Makanya ada istilah, kuantitas mengalahkan kualitas. Banyak orang yang peduli kualitas. Waduh, saya belum bisa membuat janji dengan sempurna, dengan benar. Hajar aja Bapak Ibu, salah sedikit gak apa-apa. Kita bukan insinyur yang lagi bangun jembatan. Bukan dokter ahli bedah yang sedang mengoperasi orang, yang salah sedikit nyawa taruhannya. Jadi tidak ada resikonya. Di sini, salah gak apa-apa. Pelajari lagi, diulang lagi. Latihan bersama tim. Oke Bapak Ibu, ini cara membuat janjinya. Anda bisa pelajari di buku manual starter pack dan Anda pilih mana yang paling Anda suka. Latih itu terus. Membuat janji itu sebuah skill. Makin sering Anda lakukan, semakin Anda menikmati dan semakin ahli Anda di situ. Nah, sekarang kita bahas cara menjawab pertanyaan saat membuat janji. Kalau misalkan ada pertanyaan, ini MLM ya? Ini asuransi ya? Cara jawabnya begini Bapak Ibu. Pertanyaan Bapak bagus sekali. Konsep bisnis kami sebuah terobosan baru yang unik. Supaya Bapak tidak salah paham, kita ketemu Jumat malam untuk membahasnya. Jumat malam Bapak bisa? Ingat ya, selalu jawab pertanyaan dengan singkat dan akhiri dengan pertanyaan. Atau kalau dia tanya, ini 3A ya? Jawaban kita apa?
Iya betul. Kok kamu tahu sih ini 3i? Dari kemarin saya cari orang yang tahu 3i. Akhirnya saya ketemu kamu. Apa yang kamu tahu tentang 3i? Pernah dengar tentang fokus nggak? Kalau jawabannya tentang 3i negatif, kita jawabnya begini. 3i yang saya tahu berbeda dengan apa yang Bapak tahu. Jadi, sebaiknya kita bertemu supaya saya bisa memberi informasi lengkap yang benar tentang 3i. Biasanya mereka tahu 3i, tapi nggak paham fokus. Nah, mereka tanya, apa itu? Itulah yang saya ingin jelaskan kepadamu. Bisa Bapak Ibu paham? Pertanyaan berikutnya, ini bisnis jualan ya? Ajukan pertanyaan, kamu suka jualan nggak? Kalau jawaban dia, ya, saya suka jualan. Jawab, kalau begitu ini cocok buat kamu. Kalau dia jawab, saya nggak suka jualan. Nah, kita jawab, ini cocok buat kamu. Jadi, mau jualan ataupun nggak jualan, cocok saja. Kan bisa bangun jaringan. Jadi, Anda jawab pertanyaan dengan singkat dan akhiri dengan pertanyaan. Nah, bagaimana jika kita ketemu dengan orang yang ngotot banget? Tolong jelaskan dulu bisnisnya. Kalau nggak dijelaskan sekilas, saya nggak mau datang. Anda diancam seperti itu. Bagaimana? Anda bisa jawab seperti ini. Wah, sayang sekali kalau begitu Pak. Memang sulit bagi saya menjelaskan bisnis ini melalui telepon. Saya pikir Bapak saat ini sedang terbuka untuk kerjasama. Ya sudah, nanti mungkin kalau sudah ada kecocokan, baru saya hubungin Bapak lagi. Jadi, punya postur, jangan mengemis. Kalau dia mengancam, sudah gak apa-apa. Bukan dia orang yang kita cari. Setelah itu, tips untuk Anda. Lakukan phone session. Membuat janji dengan bantuan tim kerja. Jadi, kalau ada prospek-prospek Anda yang levelnya di atas Anda takut buat janji sendirian. Anda bisa minta bantuan leader Anda. Saya paling senang dengan mengundang bertiga atau disebut phone on three. Bertiga maksudnya adalah saya, mitra saya, mengundang prospeknya. Misalkan mitra saya namanya Tony dan prospeknya namanya Martin. Saya akan bertanya kepada mitra saya, Ton, Pak Martin yang punya showroom mobil itu, nomor handphonenya berapa? Orang potensial itu. Pak Martin kan belum kenal saya, betul? Nah, saya telepon Pak Martin, Pak Tony di sebelah saya. Pak Martin angkat, saya bilang, selamat siang Pak Martin, apa kabar? Bapak belum kenal saya, nama saya Budi Haji. Saya temannya Pak Tony. Nah, Pak Tony ini ada di sebelah saya, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya kasih handphonenya ke Pak Tony. Pak Tony sudah saya persiapkan, dia cuma bilang, Tin, Pak Budi Haji ini teman saya, ada yang penting yang mau beliau sampaikan. Sebentar ya. Lalu handphonenya dikasih lagi ke saya. Sekarang saya berhadapan dengan Pak Martin yang sudah diperkenalkan kan. Saya tinggal bilang ke Pak Martin, Pak Martin, tadi saya lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Tony. Dan kebetulan saya lagi ada proyek. Saya lagi butuh partner dan Pak Tony mereferensikan saya ke Pak Martin. Tapi saya gak janjiin apa-apa loh Pak. Saya dengar dari Pak Tony, Bapak di bidang otomotif ya Pak. Showroom mobilnya di mana Pak? Nah ini nanti Pak Martin akan jawab, bilang di sini, di sini. Gini loh Pak Martin, bisa gak kalau Kamis siang kita bertemu di mall ini? Sekali lagi, saya gak janjiin apa-apa loh Pak Martin. Tapi siapa tahu kita bisa kerjasama. Nah itu yang saya sering lakukan, mengundang bertiga. Karena si prospek ini adalah orang yang baru kenal, beliau akan agak sungkan tanya kepada saya. Oleh sebab itu, cara ini sangat efektif. Cuman, bagi Anda yang masih baru, yang meminta bantuan leader Anda untuk mengundang dengan cara position seperti ini, bisa jadi prospek Anda akan bertanya, Ton, Pak Budi Haji, tadi bilang ada proyek. Proyek apa sih? Lu kasih gambaran dikit dong. Anda cukup bilang, loh, kamu kan sudah punya nomor handphone Pak Budi Haji. Telepon saja langsung supaya bisa lebih jelas atau tunggu saja nanti Kamis siang biar dijelaskan oleh Pak Budi Haji. Cukup seperti itu. Ingat Bapak Ibu, kalau Anda ditanya seperti itu, prinsipnya tetap sama. Anda tidak mau menjelaskan bisnis ini melalui telepon. Jadi, kalau Anda punya prospek yang bagus, lakukan phone session atau phone on three. Supaya prospek-prospek bagus Anda itu diundang leader Anda ke home meeting. Dan luar biasa sekali hasilnya Bapak Ibu. Itulah kekuatan dari phone session. Kami sangat sarankan Anda melakukan phone session kira-kira 2 atau 3 hari sebelum home meeting. Mintalah leader Anda membantu Anda melakukan phone session. Sebelum phone session,
persiapkan minimal 50 daftar nama lengkap dengan nomor teleponnya. Bapak Ibu, kesuksesan home meeting itu bergantung pada kesuksesan phone session. Jika Anda melakukan home meeting tanpa phone session, maka hasilnya kurang maksimal. Seringkali no show atau tidak ada prospek yang hadir. Jadi, pastikan melakukan